Perkenalkan, nama saya Dr. Vanda yang bertugas malam hari ini di klinik ini, Pak. Jadi Bapak, dari keluhan yang ada, sepertinya Bapak ada keluhan karena prostat. Jadi ini untuk menentukan diagnostik, saya perlu melakukan pemeriksaan dalam berupa colok dubur, Pak. Bapak akan tidur dalam posisi miring, lalu saya akan memasukkan jari ke dalam dubur Bapak. Mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi akan saya lakukan yang terbaik, Pak. Dan saya akan merahasiakannya. Apakah Bapak setuju? Baik, Pak. Silakan menunggu. Setelah itu, persiapan penderita dan alat dan bahan. Periksa dan aturlah alat yang dibutuhkan. Mintalah penderita mengosongkan kandung kencingnya. Bila pasien tidak mampu mengosongkan kandung kencingnya sendiri, lakukan kateterisasi urin, kemudian bantu klien dalam posisi lithotomy. Kemudian persiapan untuk melakukan colok dubur. Lakukan cuci tangan rutin, kemudian pasanglah sarung tangan pada kedua tangan. Kemudian pemeriksaan colok dubur. Penderita berada dalam posisi lithotomy atau tergantung teknik pemeriksaan. Kemudian lakukan inspeksi daerah perineum dan anus. Perhatikan apakah ada tanda-tanda hemoroid atau penonjolan nodul fistel atau ada bekas operasi. Kemudian oleskan jeli pada jari telunjuk yang menggunakan sarung tangan. Kemudian masukkan jari telunjuk ke anus perlahan-lahan, sentuhlah sphincter ani dan mintalah penderita untuk bernapas seperti biasa. Sambil menilai tonus sphincter ani tersebut, tangan yang satu berada di atas supraspubis dan tekanlah ke arah vesika urinaria. Bila vesika urinaria kosong, maka kedua ujung jari dapat bertemu atau terasa. Kemudian doronglah jari telunjuk ke arah dalam anus sambil menilai ampulla dan dinding rektus apakah dalam keadaan kosong, ada massa feses, terdapat tumor hemoroid atau adanya batu uretra. Kemudian tempatkanlah jari telunjuk pada jam 12 untuk meraba kelenjar prostat pada posisi lithotomy. Kemudian raba massa tersebut dan nilai hal-hal seperti permukaannya atau keadaan mukosa rektum pada prostat, kemudian pembesarannya, pol atas bisa atau tidak teraba dan penonjolannya ke dalam rektum. Kemudian konsistensi, dia itu kenyal, keras, dan lembut. Kemudian simetris atau tidak, berbenjol-benjol atau tidak, terfiksir atau tidak, nyeri tekan atau tidak, adanya krepitasi batu prostat atau tidak. Kemudian keluarkan jari tangan dengan sedikit melengkungkan ujung jari dan periksalah apakah ada darah, lendir, dan feses pada sarung tangan. Kemudian melepas sarung tangan. Bersihkan sarung tangan dengan air mengalir. Gosokkan tangan untuk membersihkan bercak-bercak darah atau cairan tubuh lainnya yang menempel pada sarung tangan. Kemudian sarung tangan dibuka lalu dimasukkan ke dalam baskom berisi larutan klorin 0,5% atau ke tempat sampah medis. Kemudian lakukan cuci tangan asepsis dan lakukan perpisahan dengan pasien.